Di dalam tentara ada suatu pepatah, tidak ada prajurit yang jelek, yang ada hanya komandan-komandan yang jelek. There are no bad soldiers, there are only bad commanders. Tidak ada prajurit yang jelek. Yang jelek hanya komandan-komandannya. Sebaliknya, ada juga pepatah dalam tentara yang kita diajarkan dari sejak muda. 1000 harimau dipimpin oleh kambing, harimau akan mbek semua. 1000 kambing dipimpin oleh harimau, kambingnya akan waung semua. Artinya faktor pemimpin. Saudara-saudara, Ukri usianya cukup lumayan. Ukri lahir dari satu cita-cita. Bahkan saya boleh mengatakan Ukri lahir dari suatu impian. Impian mungkin bisa tergolong impian gak enak kalau saya bicara. Ada wartawan gak di sini? Tapi sudah, Bawaslu masih ada, Bawaslu. Udah selesai kampanye ya, jadi aku bisa bicara agak longgar ya. Kalian lebih suka dengar sambutan normatif atau mau dengar hati saya? Kira-kira gimana? Hah? Kalau sambutan normatif kan, saudara-saudara sekalian. Baik, saya mau kasih tahu bahwa dulu cita-citanya, impian ini mungkin terlalu, bisa saya katakan terlalu besar. Waktu itu saya masih muda, sekarang rodo muda, pingin muda terus, tapi berjiwa muda, ya kan? Mungkin semangat saya tidak kalah dengan semangat anak-anak muda di depan saya ini. Saudara-saudara sekalian, impian waktu itu, karena kita waktu itu penuh dengan harapan, penuh dengan optimisme. Tahun 90-an, tahun 80-an, Indonesia dikatakan macan Asia. Pertumbuhan kita terus menerus. Waktu itu kita bisa bikin pesawat terbang. PTDI lahir pada saat itu. Kita bikin kapal. Kita begitu semangat. Seluruh dunia lihat Indonesia. Tetapi kita pun tidak boleh lengah. Ternyata kehidupan di dunia ini sungguh keras. Persaingan keras. Persaingan antara bangsa. Persaingan antara manusia keras. Setiap bangsa ingin hidup dengan semakmur-makmurnya. Setiap bangsa ingin menjadi yang terhebat, yang terkuat, yang terkaya. Dan demi cita-citanya itu, setiap bangsa rela, tega untuk menghambat bangsa lain. Itu adalah sejarah manusia. Sejarah manusia ribuan tahun. Jadi, saudara sarjana-sarjana yang baru lulus, guru besar, para intelektual, para akademisi, ya benar yang saya katakan dari dulu. Masa depan bangsa ditentukan oleh perguruan tinggi. Tapi kadang-kadang para akademisi hanya belajar dari satu sektor, hanya belajar dari satu segi, hanya melihat situasi dari satu aspek. Dan kadang-kadang justru seorang yang tinggi pendidikannya tetapi tidak luas pemahamannya. Dia menguasai ilmunya, bidangnya, tapi dia tidak bisa melihat realita. Contoh, kalau saudara belajar ilmu politik di fakultas, begitu saudara keluar lihat realita politik sebenarnya, mungkin saudara akan kaget. Realita kadang-kadang tidak sepenuhnya sesuai dengan ilmu yang ada di buku. Dan sering kita sebagai bangsa, kita kurang introspeksi, kita kurang waspada. Pemimpin-pemimpin kita, elit kita sering tidak waspada. Kita asik dengan kehidupan kita, dengan persaingan di antara kita, tidak melihat kenyataan sejarah bahwa tiap bangsa masing-masing berjuang untuk kepentingannya sendiri, dan tiap bangsa ingin unggul bila perlu dengan mengorbankan kepentingan bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, ini saya bicara dalam konteks bahwa dengan idealisme kita